Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Nuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat pada operasi hitung. Ada beberapa sifat yang nanti kita akan bahas. Apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama. Pertama nanti kita bahas adalah sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif, keempat sifat identitas, dan yang terakhir adalah sifat tertutup. Yang pertama kita bahas mengenai sifat komutatif atau yang sering disebut sebagai sifat pertukaran. Sifat komutatif ini berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sebagai contoh, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, maka 3 ditambah 2 juga hasilnya 5. Ini ya, 2 ditambah 3 akan sama dengan 3 ditambah 2, dimana hasilnya itu 5. Kemudian untuk perkalian juga sama. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 2 kali 3 itu hasilnya 6, maka 3 kali 2 itu juga hasilnya 6. Sehingga berlakulah sifat komutatif pada perkalian. Sifat berikutnya adalah sifat asosiatif atau sering disebut juga pengelompokan. Sifat asosiatif juga berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Untuk penjumlahan, jika bilangan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B, kemudian ditambahkan dengan C sama dengan itu A ditambah B ditambah C. Contohnya, jadi kalian kelompokkan dua-dua, bisa kalian mengerjakan dari depan atau dari belakang. Contohnya, negatif 3 ditambah 7 ditambah 5. Yang kalian kerjakan adalah kelompok yang di depan, negatif 3 ditambah 7 dulu. Hasilnya adalah 4, baru ditambahkan 5, sehingga kalian dapat itu sama dengan 9. Atau kalian mengelompokkan yang di bagian belakang. Negatif 3 kalian biarkan terlebih dahulu, berarti yang kalian kerjakan adalah 7 ditambah 5. 7 ditambah 5, 12. Berarti negatif 3 ditambah 12 sama dengan 9. Hasilnya sama, mau kalian kelompokkan di depan atau kelompokkan di belakang. Kemudian juga di perkalian sama. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A kali B, kemudian kalikan C akan sama dengan A kali B kali C. Contohnya, negatif 2 kali 6, kemudian dikalikan dengan negatif 4. Yang dikelompokkan bagian depan, berarti yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang di bagian depan. Berarti negatif 2 kali 6 itu sama dengan negatif 12, baru kalikan dengan negatif 4, hasilnya 48. Atau kalian kelompokkan yang di bagian belakang. Negatif 2 disimpan terlebih dahulu, kalian kerjakan 6 kali negatif 4. 6 kali negatif 4 hasilnya negatif 24, baru dikalikan dengan negatif 2. Ternyata hasilnya juga sama, 48. Ingat, pada operasi perkalian itu adalah, nah ini dia, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif itu hasilnya adalah bilangan bulat positif. Untuk perkalian bilangan bulat negatif dengan perkalian bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian, nah ini yang beda, perkalian bulat positif dengan bilangan bulat negatif itu hasilnya negatif.
Dan yang terakhir, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Ini cara menghafalnya. Kalian ingat-ingat, yang tandanya sama itu hasilnya positif, untuk yang tandanya beda itu hasilnya negatif. Ini berlaku juga pada operasi pembagian, juga sama. Jadi ini yang harus kalian ingat. Sifat berikutnya adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Jadi untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A kali B ditambah C itu akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 5 kali 6 ditambah 3 sama dengan 5 kali 6 ditambah 5 kali 3. Ingat, harus ada tanda kurungnya. Berarti kalau yang di sebelah kiri, kalian lihat operasinya yang di sebelah kiri harus dijumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 5 kali 9. Kemudian yang di sebelah kanan, 5 kali 6 30, 5 kali 3 15. Ini ya. Jadi hasilnya sama-sama 45. Tuh. Nah, sama juga untuk perkalian terhadap pengurangan, hanya tandanya yang berbeda. Kalau yang di atas penjumlahan, yang di bawah ini adalah pengurangan. Intinya sama. 5 kali 6 dikurangi 3 sama dengan 5 kali 6 baru dikurangi 5 kali 3. Yang di sebelah kiri kalian perhatikan, harus dikurangi terlebih dahulu. 6 dikurangi 3, ya 3, berarti 5 kali 3. Kalau yang di sebelah kanan, 5 kali 6 30, 5 kali 3 15. Ternyata hasilnya sama-sama 15. Jadi ini yang disebut dengan sifat distributif atau penyebaran. Ya. Sifat berikutnya adalah sifat identitas. Nah, ini ya, sifat identitas juga berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Pada penjumlahan, jika A adalah bilangan bulat, maka A tambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, atau hasilnya itu adalah dirinya sendiri. Intinya, jika bilangan bulat berapapun ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 ditambah 0 itu sama dengan 2, atau 0 ditambah 2 hasilnya juga 2. Nah, hasilnya selalu dirinya sendiri. Pada perkalian juga sama. Jika A adalah bilangan bulat, maka A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Maksudnya jika semua bilangan bulat, jika dikalikan dengan 1, kecuali 0 ya, jika dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah A. Contoh, 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini ya, berarti intinya identitas itu adalah hasilnya adalah dirinya sendiri. Kita lanjut. Ini sifat tertutup. Sifat tertutup itu ya berlaku pada operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Pada penjumlahan, jika A dan B adalah bilangan bulat, otomatis penjumlahannya itu menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, ini jika A dan B adalah bilangan bulat, maka C juga bilangan bulat. Contohnya, 2 ditambah 8. 2 dan 8 itu adalah bilangan bulat. Hasilnya ya 10. 10 bilangan bulat bukan? Ya, 10 adalah bilangan bulat. Jadi ini namanya sifat tertutup.
tutup. Untuk perkalian juga sama, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka perkalian antara A dan B pasti menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya 2 kali 8, 2 dan 8 bilangan bulat. Jadi perkalian 2 kali 8 itu hasilnya 16, 16 juga bilangan bulat. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari sifat-sifat operasi hitung. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.